Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi asbabul maghfirah, sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai sebab asbab rafi'id darajat, diangkatnya derajat kita, dan akan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu doa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau, ya. Jadi baginda Rasul berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari mereka. Jadi kita semua ini insyaallah mudah-mudahan yang melaksanakan salat subuh berjamaah, ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu yang paling terbaik, waktu yang paling barokah adalah di pagi hari, ya. Memang kalau habis subuh itu paling enak itu tidur, Pak, ya, istirahat, ya. Tetapi itulah waktu justru yang paling barokah, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan subuh pagi hari ini kajian kita temanya adalah mengikuti jalan para nabi dan rasul, ya. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, di dalam salat kita, pada dasarnya kita meminta satu hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Fatihah itu ada kandungan permohonan sebenarnya, ya, permohonan dan doa kita kepada Allah Ta'ala. Yang kita minta di dalam bacaan Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini kita ulangi sampai 17 kali, ya, setiap kita laksanakan sholat fardu setiap hari. Jadi minimal kita bacanya 17 kali. Kalau di luar sholat fardu bisa lebih banyak lagi. Di sholat fardu kita pasti membaca permohonan ini adalah sebanyak 17 kali. Dan baginda Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis sahih, ya, dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi, ya. Jadi aku bagi salat itu, firman Allah, antara aku dengan hamba-hambaku. Jadi salat itu dibagi oleh Allah taala menjadi dua. Qasamtu baini wa baina 'abdi, sebagian untuk aku dan sebagian untuk hamba-hambaku. Apa maksudnya? Apa yang kita ucapkan di dalam Al-Fatihah itu akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istimewanya surat Al-Fatihah, ya. Ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah taala menjawab hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah taala akan menjawab langsung, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah taala menjawab, hambaku telah mengagungkan diriku. Jadi ketika kita ucapkan ar-rahmanir rahim, Allah taala menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah taala menjawab, hambaku telah memujaku. Ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah taala menjawab, hambaku memiliki perjanjian dan ini perjanjian antara aku dengan hamba-hambaku. Jadi ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu perjanjian kita. Perjanjian kita kepada Allah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada tempat kita mohon pertolongan kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah taala sebutkan perjanjian antara aku dengan hamba-hambaku. Kemudian ketika kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah taala menjawab, inilah permohonan hambaku dan aku berikan apa yang menjadi permohonannya. Ihdinas siratal mustaqim artinya adalah tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Maksudnya adalah al-Islam. Apa jalan yang lurus ini atau as-siratal mustaqim ini dijelaskan pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan karunia dan nikmat kepada mereka berupa kebaikan. Siapa mereka itu? Nah, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Al-Qur'an itu adalah minan nabiyyin, ya. Yang kita mohon kepada Allah mengikuti jalannya an-nabiyyin. An-nabiyyin berarti para nabi dan rasul. Yang kedua, was-siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah, siddiq kepada Allah taala. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan apa? Syahid, dalam keadaan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Was-shalihin, dan jalan orang-orang yang soleh. Jadi ini permohonan kita para jamaah, ya. Ketika kita salat kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Kita ingin meniti jalan para nabi, jalan para rasul, ya. Nah, kalau kita cermati para jamaah, ternyata para nabi dan rasul yang Allah taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau juga disebutkan di dalam As-Sunnah itu memang memiliki banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya disebutkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima, ya. Ya, artinya adalah para rasul itu ada yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada juga para rasul yang kami tidak kisahkan mereka kepadamu, ya. Jadi ada nabi-nabi yang memang atau rasul yang memang dikisahkan di dalam Al-Quran, disebut namanya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran,
Tapi juga ada nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, atau tidak disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Karena jumlah para nabi dan rasul ini banyak sekali, ya. Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran nama-namanya atau kisahnya itu yang kita kenal 25 nabi. Tapi jumlah mereka pada dasarnya adalah lebih daripada 25. Karena ada sebagian dikisahkan dalam Al-Quran, ada yang tidak dikisahkan juga di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada ayat yang lain juga, ya, wa tilka hujjatuna atainahum Ibrahim ala qaumihi. Dan demikianlah hujjah yang kami telah berikan kepada mereka. Ya, hujjah itu sebuah bukti. Ya. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sebagai hujjah Ibrahim ala qaumihi, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Nanti dari Nabi Ibrahim inilah yang kemudian melahirkan al-anbiya, ya, melahirkan keturunan para nabi, ya. Ini dari Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam, ya. Melahirkan para nabi yang banyak atau para rasul yang banyak, sampai nanti keturunannya adalah silsilahnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sehingga kita selalu membaca salawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana kita membaca salawat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah menyampaikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada keturunan atau keluarga Ibrahim alaihissalam. Ini yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, ya. Salawat kepada Nabi siapa? Ibrahim, ya. Karena pada dasarnya syariat Allah Ta'ala ini para jamaah adalah merupakan perpanjangan dari syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau merupakan Abul Anbiya wal Mursalin. Jadi bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada ayat tersebut, narfa'u darajatin man nasya'. Ada para nabi yang kami angkat derajat mereka melebihi daripada yang lainnya, ya. Ada nabi-nabi yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nabi yang 25 itu ada nabi yang dikenal dengan sebutan ulul azmi minar rusul, ya. Ulul azmi minar rusul, ya. Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini diangkat lagi yang terbaik, yang dipilih oleh Allah Ta'ala 2 nabi yang paling mulia yang disebut dengan Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa 2 nabi ini para jamaah? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 orang ini yang terbaik lagi yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksud dari ayat tadi, narfa' darajatin man nasya'. Ya, kami angkat derajat mereka para nabi itu, ya, yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha bijaksana dan juga yang maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, ya. Dan dari Nabi Ibrahim kami berikan keturunan kepada dia Ishaq wa Ya'qub, ya. Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub, ya. Ishaq dan Nabi Ya'qub. Ya, nanti yang ini menjadi keturunan yang disebut dengan Bani Israel, ya. Yang kita kenal di dalam sejarah itu disebut dengan apa? Bani Israel. Jadi Israel itu adalah keturunan Yakub alaihissalam, Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu nama beliau adalah Israel, ya. Bani Israel berarti masa keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kullan hadaina, semuanya kami berikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qablu,
dan kami berikan juga petunjuk kepada Nuh alaihi salam min qablu wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya, itu maksudnya keturunan Ishak dan Yakub, Dawud, Nabi Daud, wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Ini keturunannya Nabi siapa tadi? Nabi Yakub alaihissalam atau Nabi Ishak alaihissalam. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin, ya, termasuk juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, itu adalah ya keturunan daripada Yakub alaihissalam. Wa Ismail, dan Ismail alaihissalam, ya, ini nanti yang nasabnya nyambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad itu nasabnya itu adalah sampai Nabi Ibrahim itu melalui jalurnya Nabi Ismail, ya, melalui jalur Nabi Ismail alaihi wassalam, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan wal yas'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan kami berikan kelebihan kepada mereka di atas seluruh manusia di alam semesta ini. Berarti para nabi dan rasul itu, para jamaah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang pilihan, ya. Jadi para nabi dan rasul itu adalah orang pilihan. Tidak mungkin Allah Ta'ala memilih atau menjadikan seorang nabi dan rasul kecuali dia adalah orang yang paling terbaik dari kaumnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Diambil dari nasab yang terbaik, diambil dari keturunan paling terbaik, ya. Kan baginda Nabi SAW itu adalah dari suku Quraisy, ya. Di Mekah itu banyak suku para jamaah, tetapi ada suku yang paling terbaik namanya suku Quraisy. Dari suku Quraisy ini memiliki banyak fam, ya. Fam itu kalau kita apa, Pak? Ya, fam itu kayak mungkin lebih kecil daripada suku, disebut dengan fam, ya. Marga, ya, mungkin kalau kita istilahnya marga. Nah, dari marga yang paling terbaik beliau itu namanya Bani Hashim, ya. Makanya Rasulullah SAW selalu disebut Bani apa? Bani Hashim. Ustaz, di mana sekarang di antara keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, selain mungkin kita kenal kalau di Indonesia ini sebagai habaib, ya. Kalau keturunan Nabi SAW juga adalah, kalau di belakangnya itu disebut dengan Al-Hashimi, ya, Al-Hashim. Dan ada satu negara di dunia ini para jamaah yang negaranya itu di belakangnya ada sebutan Al-Hashimi, ya. Negaranya kecil, ya, ada di Timur Tengah, namanya adalah Al-Urdun, ya. Urdun itu berarti apa? Negara Yordania, ya. Di belakang nama negara Yordania itu apa? Al-Urdun Al-Hashimi, ya. Berarti ini adalah keturunan siapa, Pak? Baginda Rasulullah SAW dari Al-Hashim. Karena Rasulullah SAW nasab yang paling terbaik itu adalah yaitu Bani Hashim. Bahkan dulu yang terakhir menjaga tanah suci itu, Pak, sebelum runtuhnya Turki Utsmani, ada namanya adalah Syarif Husain, ya. Karena kalau keturunan Nabi itu kalau disebutnya Syarif, ya. Kalau perempuannya disebutnya apa? Syarifah, ya. Dulu Mekah itu dipimpin oleh seorang keturunan Nabi Muhammad SAW namanya Syarif Husain, ya. Itu juga Bani Hashim, ya, dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Baik, bagaimana sesungguhnya jalan para nabi dan rasul itu? Ini yang menjadi poin terpentingnya adalah bagaimana hakikat daripada jalannya para nabi dan rasul, atau apa saja yang menjadi sunnatullahnya pada para nabi dan rasul, ya. Para ulama menjelaskan sunnatullah pada para nabi dan rasul yang harus kita ikuti itu adalah yang pertama al-balaghul mubin, ya. Para nabi dan rasul itu tugasnya itu adalah al-balaghul mubin, menyampaikan pesan-pesan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi dan rasul itu tugasnya at-tabligh, ya. Tabligh artinya berarti apa? Menyampaikan.
Siapa saja yang menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, menyampaikan pesan-pesan hadis Rasulullah SAW, maka dia telah meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya para nabi dan rasul. Ya. Sampai ada sebuah riwayat yang mengatakan balighu anni walau ayat. Ya. Sampaikan dari aku, kata Rasulullah SAW, walaupun apa? Walaupun satu ayat. Apa maksudnya, Pak? Sampaikanlah kebenaran itu walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu hadis. Ya, berarti yang namanya orang-orang meniti jalan Nabi dan Rasul itu adalah tugasnya adalah tabligh. Dia sampaikan kebenaran, dia sampaikan kebaikan, ya. Walau ayat, ya. Walaupun apa? Satu ayat. Ya. Dan alhamdulillah kami perhatikan sekarang di beberapa masjid atau di beberapa tempat itu, Pak, ya, di intern masjid itu, Pak, ya, ada kegiatan menyampaikan satu hadis, ya, kemudian dijelaskan sedikit, ya, itu bergilir di antara para jamaah. Itu dalam rangka menerapkan tadi hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Ya, minimal kita ini menjadi dai untuk keluarga kita, dai untuk istri kita, dai untuk anak-anak kita, dai untuk cucu kita. Ya, minimal, ya, menjadi dai untuk apa? Untuk keluarga kita. Tabligh, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Karena seluruh para nabi dan rasul itu adalah al-balagh, ya, mereka menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bedanya kalau para nabi dan rasul itu kan mereka punya tugas memang yang sudah dipakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kapasitas yang memang melebihi daripada manusia pada umumnya, ya. Tingkat kesabarannya, tingkat keikhlasannya, tingkat ketakwaannya para nabi dan rasul luar biasa, ya. Kita oleh karenanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala tidak begitu banyak. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Dan kalau semangat ini para jamaah yang kita lakukan, ya, dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, ya, di tengah keluarga besar kita, insya Allah ini merupakan langkah untuk mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Tapi kita semua ingin keluarga kita sama-sama meraih al-jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka semangat tabligh, semangat menyampaikan ini harus kita miliki, ya. Kita kan tidak ingin masuk surga sendiri, kita kan tidak ingin meraih surganya Allah Ta'ala sendiri, tapi kita ingin mengajak orang-orang yang kita cintai untuk sama-sama meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata yang digambarkan dalam Al-Quran itu para jamaah, orang-orang beriman itu nanti ditemukan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi orang-orang beriman itu akan dikumpulkan dengan orang tua mereka, dengan pasangan mereka, dan juga dengan anak keturunan mereka. Bahkan sampai Ibnu Abbas itu menceritakan nanti di hari kiamat itu dalam surganya Allah Ta'ala ada orang tua yang derajatnya lebih tinggi surganya dibandingkan dengan anak-anaknya. Tapi karena kesolehan orang tua ini kemudian Allah Ta'ala mengangkat derajat anak ini, naik derajatnya, kemudian dikumpulkan kembali dengan kedua orang tua mereka. Ada juga sebaliknya, kata Ibnu Abbas, ada seorang anak yang derajat surganya jauh lebih tinggi dibandingkan kedua orang tuanya. Maka dengan kemurahan Allah Ta'ala, ya, orang tua ini diangkat derajatnya oleh Allah, lalu mereka dikumpulkan kembali dengan keluarga mereka, dengan anak keturunan mereka, ya. Ini terjadi nanti, kata Ibnu Abbas, berdasarkan tafsir daripada ayat Al-Quran. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang beriman itu nanti akan ditemukan semua oleh Allah Ta'ala bersama siapa? Min abaihim, ya, dari nenek moyang mereka. Kita ketemu dengan orang tua kita, dengan nenek moyang kita, ketemu kita. Wa azwajihim, dan dipertemukan dengan azwaj mereka. Azwaj itu apa, Pak? Azwaj, pasangan. Ya, istri ketemu kembali dengan suaminya, suami bertemu kembali dengan istrinya. Ya, mungkin ada yang bertanya gitu, Ustaz, kira-kira kalau ada seorang wanita punya suami lebih dari satu, ya, misalnya nikah si perempuan, ya, pertama suaminya
Ini nikah dengan pertama, kemudian suami pertama meninggal dunia, kemudian dia berikutnya adalah menikah lagi, ya, wanita ini dengan laki-laki yang lain. Kira-kira dengan siapa mereka dipertemukan? Hal ini pernah ditanya oleh seorang Ummul Mukminin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya itu adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini Ummu Salamah ini salah satu ummahatul mukminin, ya, salah satu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau seseorang itu seorang wanita menikah dengan laki-laki, ya, ada laki-laki yang pertama, ya, kemudian dia meninggal dunia, kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki yang kedua, kira-kira mereka ditemukan dengan yang mana nih? Ya, dari dua pasangannya mana yang akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih soleh di antara kedua mereka. Ya, jadi yang dipilih oleh Allah taala adalah yang paling apa, Pak? Soleh. Kedua-duanya soleh misalnya, tetapi yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan pasangan adalah yang lebih soleh dari keduanya. Ini Masya Allah pernah ditanyakan oleh siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Nah, jadi artinya adalah keluarga itu akan ditemukan kembali oleh Allah SWT. Termasuk adalah seorang sahabat dipertemukan dengan sahabatnya. Seorang teman akan berkumpul dengan temannya, sebagaimana berkumpulnya di dunia, nanti mereka akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Aktsiru minas sahabatis shalihin." Ya, kita dianjurkan memperbanyak sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang baik. Karena kenapa? Fa innahum syafa'atan yaumal qiyamah. Teman yang baik, sahabat yang baik itu bisa menjadi apa? Syafaat yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Karena orang beriman itu akan dikumpulkan dengan mereka nanti pada yaumul qiyamah. Ya. Bisa jadi kita punya sahabat yang baik, ya, teman yang soleh, ya. Ketika dia masuk ke surganya Allah Ta'ala, dia panggil kita, "Ya Allah, jangan engkau masukkan aku dalam surgamu kecuali engkau masukkan aku bersama temanku. Dulu pernah bersama kami dalam satu kajian, dulu pernah bersama kami dalam satu kegiatan." Disebut tuh, dulu kami pernah sholat berjamaah bersama mereka, sehingga ia meminta kepada Allah Ta'ala supaya teman-temannya dimasukkan bersama dia dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmahnya kenapa kita memiliki teman-teman yang soleh, ya. Sekarang ini kan banyak komunitas-komunitasnya, Pak, ya. Ya, ada komunitas sepeda, ada komunitas sepeda motor dan seterusnya gitu, ya. Nah, alangkah baiknya komunitas ini adalah dijadikan sebagai komunitas untuk, ya, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Komunitas itu adalah dijadikan sebagai sarana dakwah, ya. Jadi tidak hanya sekedar berkumpul, tidak hanya sekedar bertemu, tapi juga dijadikan sebagai sarana dakwah, ya. Karena apapun pada dasarnya wasilah dakwah kita, Pak. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, nawaitunya cuma satu, Pak, yaitu ad-da'wah ilallah. Itu adalah bagian daripada dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang pertama para jamaah, ya, mengikuti jalan para nabi dan rasul itu adalah para nabi dan rasul al-balaghul mubin, yaitu menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, jalan para nabi dan rasul yang kita ikuti itu adalah ad-da'watu ilallah, ya, berdakwah menuju Allah Subhanahu wa taala, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kewajiban dakwah itu pada dasarnya bukan hanya kewajiban para nabi dan rasul, tapi juga itu kewajiban semua kaum muslimin. Tentu sesuai dengan apanya, Pak? Sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya. Ada yang menyampaikan dakwah bitabligh, ya, dengan menyampaikan melalui pengajian, melalui tausiah. Tapi ada juga yang berdakwah bil hal, Pak, ya, dakwah dengan hal, ya. Hal itu artinya dakwah dengan contoh, ya, dakwah dengan perilaku. Mungkin dia tidak sampaikan secara lisan, tetapi dia contohkan, ya. Seorang pimpinan dalam perusahaan misalnya, kalau kita ambil contoh, ya, dia bisa berdakwah, ya. Bagaimana cara dia berdakwah?
dia contohkan kebaikan untuk karyawan-karyawan, ya. Karena bagaimanapun seorang pemimpin itu akan ditiru oleh bawahannya. Kalau dia bisa mencontohkan sesuatu yang baik lalu diikuti oleh oleh orang-orang yang menjadi bagian timnya, maka dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak sampaikan dalil Al-Qur'annya apa, dalil hadisnya apa gitu, tidak dia sampaikan, Pak. Tapi dia contohkan hal yang baik, lalu diikuti hal yang baik itu. Ini yang disebut dengan dakwah bil hal, ya. Dakwah dengan apa, Pak? Dengan contoh. Ya. Dan ternyata para jamaah, kalau kita kalau kita memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, bagaimana perkembangan Islam di Eropa itu majunya luar biasa. Itu dakwahnya itu tidak bil lisan, ya. Karena kan di sana gerakan dakwah atau untuk mengadakan kegiatan dakwah itu tidak seluasa kita, Pak. Ada kajian, ada ta'lim itu, ya. Di kita kan banyak ya kegiatannya, ya. Ada ta'lim, ada apalagi, Pak, ada tabligh. Tabligh kan biasanya yang terbuka gitu, Pak. Kalau di sana nggak mungkin, Pak, tabligh, ya. Jangankan tabligh, ya, suara azan aja nggak boleh keluar, gitu ya. Ya. Tapi bagaimana cara mereka? Mereka memiliki salah satu strategi dalam dakwah itu adalah dakwah bil hal, ya. Dakwah dengan contoh, dakwah dengan akhlakul karimah, ya. Ketika mereka melihat seorang muslim dengan perilakunya baik, ya, menghargai orang lain, memuliakan orang lain, kemudian tepat waktu sholatnya, ya, Masya Allah. Dia lihat ada satu hal yang sisi yang baik pada orang tersebut. Maka dia kemudian mengkaji, ya, ini ajaran luar biasa, ya. Dia temukan ajaran ini ternyata ada di dalam syariat Islam, ya. Sampai Islam itu mengajarkan segala hal kepada kita semua, sampai urusan yang paling terkecil, Pak, ya. Urusan taharah, bersuci, itu sampai diatur di dalam apa? Di dalam Islam, ya. Gak ada ajaran selain Islam yang mengatur sedemikian sempurnanya, Pak. Ya, kita bisa cek, ya, di antara ajaran-ajaran yang ada, mana yang paling memperhatikan hal yang paling terkecil, Pak? Ya, taharah. Ya, kita masuk kamar mandi, bagaimana adab-adabnya, keluar dari kamar mandi bagaimana adabnya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai cara bersuci pun juga diajarkan Nabi SAW. Kalau orang bersuci itu pada dasarnya menggunakan air, kalau nggak ada air bisa diganti dengan apa? Tayamum. Itu sampai dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Diperjelaskan kita lagi, ada disebut dengan hadas besar, ada disebut dengan hadas apa? Kecil. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau hadas besar itu dihilangkannya dengan mandi janabah, kalau hadas kecil cukup dengan apa, Pak? Berwudu. Luar biasa dijelaskan syariat ini oleh Rasulullah SAW. Sehingga pernah terjadi dialog, ya. Di zaman Nabi SAW ada seorang Yahudi datang kepada sahabat Nabi, namanya itu Salman Al-Farisi, ya. Berarti orang Yahudi dulu pernah tinggal di mana? Pernah tinggal di Madinah. Jadi Madinah dulu di situ banyak komunitas Yahudi. Ya, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, Bani Mustalik, ya. Itu komunitas Yahudi yang ada di kota Madinah. Sebelum mereka kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Dulu Yahudi itu hidup di kota Madinah berdampingan dengan kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi ini selalu ingin membuat percobaan pembunuhan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai-sampai satu ketika Rasulullah SAW pernah mengadakan perundingan dengan orang Yahudi. Rupanya dari atas dari atas atap itu ingin dijatuhkan batu besar pas di kepala baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, tolong keluar engkau dari rumah itu, karena ada orang yang ingin membunuhmu, ada orang yang ingin mencoba membunuhmu, wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian baginda Nabi SAW keluar dari rumah perundingan tadi, Pak, ya, rumah orang Yahudi tadi. Sampailah kemudian turun ayat Al-Quran namanya surat Al-Hasyr,
Ya, ada di Al-Quran ya Pak. Ya. Satu surat namanya surat apa? Al-Hasyr. Al-Hasyr itu apa artinya? Pengusiran, ya, orang-orang Yahudi di kota Madinah ketika mereka ingin membunuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang Yahudi ini pernah datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu ia bertanya, ya Salman, ya, wahai Salman, apa yang diajarkan oleh Muhammad, ya, oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Salman? Allamani kullu syai'. Jadi baginda Rasulullah itu mengajarkan kami segala hal, hatta al-khira'ah, sampai mengajarkan kami tentang qada hajat, tentang bersuci, tentang taharah. Ya. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata para jamaah, semua yang dicontohkan oleh Nabi itu pasti ada kebaikannya. Semua yang dicontohkan oleh Nabi itu pasti ada kemaslahatannya bagi kita semua. Ya, kalau kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah, itu ternyata banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil. Di antaranya mungkin bisa kami contohkan para jamaah. Ya, Rasulullah SAW kan biasakan kalau seseorang mau istirahat itu kan dibersihkan dulu tempat tidurnya. Ya, apa istilahnya itu Pak? Dikebas-kebas gitu ya Pak ya. Itu tidak ada mungkin syariat yang pernah mencontohkan seperti itu kecuali syariat Rasulullah, syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Islam. Ya. Apa tujuannya? Supaya orang ketika istirahat itu jangan ada sampai sesuatu yang bisa mengganggu dalam istirahatnya. Ya. Contoh yang lain misalnya Nabi SAW menganjurkan ketika orang pakai sepatu itu kalau bisa sebelum dipasang sepatu itu tolong dibalik, kemudian apa namanya Pak? Apa namanya kira-kira Pak? Sepatu kita balik kemudian diapain Pak? Ini susah bahasanya nih Pak. Kalau bahasa Arabnya itu namanya at-taqlib namanya Pak. Nah, bahasa Indonesia saya juga nggak tahu Pak. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan taklid namanya Pak. Jadi dibalik kemudian kayak digerak-gerakan gitu Pak. Dengan tujuan apa Pak? Bisa jadi mungkin di dalam sepatu itu ada Pak? Ada hewan yang membahayakan kita. Ada mungkin sesuatu yang membahayakan kita. Ya. Apalagi ini mohon maaf mungkin yang orang-orang yang kerja di dinas perhutanan misalnya Pak. Ya, kan biasanya pakai sepatu yang tinggi itu Pak ya. Mungkin kita tidak tahu di situ ada hewan yang membahayakan atau ada sesuatu yang membahayakan dia. Maka Rasul mensunnahkan itu Pak. Jadi ketika orang pakai sepatu itu sebaiknya kata Rasulullah SAW dibalik itu sepatu kemudian kayak digerak-gerakkan gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang membahayakan dia. Baru dia kalau dia yakin aman baru dipakai. Sampai itulah diajarkannya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada syariat yang paling terbaik itu kecuali syariat Islam. Ya. Kalau istilahnya Rasul itu Pak, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu adalah syariat yang paling tinggi, syariat yang paling agung. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan daripada Islam itu. Ya. Bisa dicek, ya. Bisa diteliti, ya. Bisa dikaji mana syariat yang paling terbaik, ya. Maka pantas Sayyidina Umar itu ketika memeluk Islam beliau mengatakan gini Pak, a'azzanallahu bil Islam. Jadi yang membuat kita semua ini mulia adalah karena iman dan Islam. Famahma ibtagaina al-izzata bighairil Islam adallahullah. Tapi kalau ada orang yang mencari kemuliaan bukan dengan Islam, adallahullah, pasti akan dihinakan oleh Allah. Jadi Islam ini merupakan sebab kemuliaan kita di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat karena Islam. Kalau bukan karena Islam, Umar bin Khattab mungkin tidak bernilai apapun di sisi Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Islam, mungkin Bilal tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Kalau bukan karena Islam, Salman Al-Farisi mungkin tidak punya nilai sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Termasuk kita semua, kalau bukan karena iman dan Islam yang Allah Ta'ala berikan, kita Muhammad tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membuat kita mulia, yang membuat kita menjadi istimewa itu di sisi Allah Ta'ala adalah karena iman dan Islam. Ya.
Makanya Rasul SAW mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadu ala aswada illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bangsa Arab dan non-Arab, tidak ada keutamaan kulit putih dan juga kulit hitam illa bittaqwa, kecuali karena apanya Pak? Ketakwaannya, keimanan. Jadi berarti Islam itu Pak sudah menghapus namanya rasisme itu. Jadi kalau mungkin PBB menyebutkan tentang nggak boleh rasis, Islam itu lebih awal, 14 abad yang silam itu sudah menghapus apa Pak? Apa Pak? Rasisme sudah dihapus oleh Islam. Ya. Jadi jauh sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu yang mengatakan tidak boleh ada ras atau rasisme, itu Islam sudah 14 abad yang silam sudah menyampaikan Pak, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyad ala aswad. Enggak ada kelebihan, tidak keutamaan bangsa Arab dengan non Arab. Tidak ada kelebihan kulit putih di atas kulit hitam illa bittaqwa, kecuali karena keimanannya, karena ketakwaannya aja. Ya. Dan kalau kita baca dalam sejarah ternyata Pak, banyak ulama-ulama Islam itu bukan dari bangsa Arab. Ulama hadis lah misalnya Pak, kita ambillah contohnya hadis saja Pak. Ulama hadis itu kan banyak yang mereka bukan keturunan bangsa Arab. Imam Al-Bukhari itu bukan bangsa Arab. Ya. Bukhari itu di mana Pak? Bukhara, Uzbekistan. Uzbekistan itu bukan bangsa Arab, bukan keturunan Arab, dan bukan bahasanya Arab. Ya, itu kan pecahannya Uni Soviet. Ya, itu Bukhari itu adalah Imam Al-Bukhari, lahir di Bukhara, yang menghafal hadis Rasulullah SAW, dan beliau yang meneliti hadis Nabi, dikumpulkanlah hadis-hadis yang dikenal dengan hadis yang sahih, maka disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi itu bukan bangsa Arab, beliau dari wilayah Turmuz atau Tirmiz, itu wilayah Persia, makanya disebut Imam At-Tirmizi. Ya. Ad-Daruqutni itu bukan bangsa Arab, itu di luar bangsa Arab, itu dulu orang Persia dulu. Ya. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi pun juga tidak semua berbangsa Arab. Ya. Ada sahabat dari Persia namanya Salman Al-Farisi, ada sahabat Rasulullah SAW yang keturunan Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi, ada sahabat Nabi yang berasal dari Afrika, dari Al-Habasyah, namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi Islam itu sebenarnya tidak terbatas pada apa Pak? Arab saja. Sehingga salah betul kalau orang mengkotakkan Islam itu sesuai dengan wilayah, enggak. Jadi enggak ada istilah Islam apa namanya Pak, Islam Arab atau Islam Indonesia, itu enggak ada. Jadi kalau disebut Islam, ya Islam berarti apa Pak? Islam itu berarti apa Pak? Islam itu ala dinul wahid. Jadi bukan Islam itu berdasarkan wilayah. Ustaz pernah cek di Google Pak, Ustaz cari Pak, bagaimana pakaian tradisinya orang-orang Arab. Saya buka di Google. Ternyata pakaian orang Arab itu bukan pakaian yang kita pahami, pakaian Islami gini, enggak. Ya menutup aurat, enggak. Ya. Jadi mereka ya pakai pakaian itu ya sama kayak pakaian pada umumnya, yang tidak menutup apa? Aurat. Datanglah Islam kemudian memberikan syariat yang terbaik, ditutuplah aurat, ya, secara sempurna. Ya. Berarti artinya adalah Islam itu adalah tidak identik dengan apa Pak? Haram. Ya. Sama halnya kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, ketika kita ucapkan Assalamualaikum itu bukan kita berarti ke Arab-Araban, bukan. Assalamualaikum itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Kalau ada orang yang menikah kan kita doakan ya Pak ya. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan dianggap bahwa ini orang ke Arab-Araban, ini bagi bahasa Arab, bukan. Itu doa. Ya. Dan ingat, bahasa yang paling terbaik itu bahasa apa Pak?
Bahasa apa yang paling sempurna ini, Pak? Bahasa Arab. Yang paling lengkap, paling sempurna bahasa itu bahasa Arab. Oleh karena Allah Ta'ala pilih Al-Quran itu dengan bahasa yang paling terbaik, bahasa Arab. Ya. Ini kan ada pemahaman yang harus kita luruskan. Jadi Islam itu tidak diidentikan dengan Arab. Ya. Jadi kalau ada perilaku orang Arab, jangan dianggap itu Islam. Ya. Karena Islam dengan Arab itu bukan sesuatu yang mewakili, enggak. Ya. Jadi itu ya Pak. Karena Islam itu ajaran syariat. Ya. Tapi orangnya bisa saja mungkin berbeda-beda gitu Pak. Tapi ajarannya satu. Makanya kita dikumpulkan oleh Allah, kita disatukan dengan kalimat yang sama kan Pak? Kalimat yang sama Pak? La ilaha illallah. Sehingga sholat kita pun juga bacaannya sama. Ya. Coba Pak, enggak kebayang ya kalau sholat itu bacaannya berbeda-beda Pak. Ya. Kita kan bahasa Arab kita pakai dalam sholat, betul Pak ya? Ya. Waktu takbiratul ihram, ketika bacaan al-fatihahnya, suratnya, rukunya, i'tidalnya, sujudnya, itu semua berbahasa Arab. Gak kebayang kalau sekiranya mohon maaf Pak, kalau masing-masing orang itu sholat sesuai dengan bahasanya. Ya Pak ya, di Indonesia saya udah berapa bahasa Pak? Ya, belum kita berbicara secara global, secara duniawi. Ya, secara internasional berapa jumlah orang nanti yang membahasakan sholat itu Pak. Maka dikumpulkan dengan satu kalimat yang sama bil lughah al-arabiyyah, dengan bahasa Pak. Oleh karena kalau kita baca Turki Utsmani, Ottoman Pak, ketika menjelang akhir-akhir runtuhnya Turki Utsmani, itu ternyata dulu pernah ada upaya ingin menggantikan azan dengan bahasa Turki. Itu pernah ada upaya itu. Kemudian ingin menggantikan bacaan sholat dimulai dari takbiratul ihram sampai salat itu dengan bahasa apa? Turki. Ini kan kalau waktu itu diiyakan, ya, diterima, maka akan terjadi kerancuan yang luar biasa di dalam dunia Islam. Dan itu benih-benih awal daripada munculnya yang disebut dengan sekulerisme di dalam dunia Islam. Ya. Sampai dulu nggak boleh menunjukkan simbol-simbol keislaman, ya nggak boleh dia apalagi mengumandangkan azan itu nggak boleh terang-terangan, nggak boleh jelas. Jadi syiar-syiar Islam itu ingin dihilangkan. Karena untuk membuat orang itu jauh dari agama itu harus menghilangkan syiar-syiar Islam. Ya, identitas Islamnya harus dihilangkan. Sehingga apa yang terjadi para jamaah pada saat itu Turki menjadi bangsa yang dia tidak bangga dengan Islamnya. Itu saat itu Pak, ketika runtuhnya Ottoman atau Utsmaniyah saat itu Pak, nggak bangga lagi dengan Islamnya. Dan itu yang diinginkan oleh kaum sekuler saat itu Pak. Jadi dia Muslim tapi nggak bangga dengan apanya Pak? Agamanya. Dia Islam tapi nggak bangga dengan keislamannya. Itu yang diinginkan oleh kaum sekuler saat itu Pak. Dan mereka berhasil Pak, sampai ratusan tahun itu Turki itu Pak menjadi negara yang sangat sekuler sekali. Ya. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini, ya, Allah Ta'ala memberikan perubahan luar biasa di Turki. Ya. Kembali kejayaan Pak? Turki. Ya. Yang disebut dengan kalau dulu namanya Al-Utsmaniyah. Ya. Itu merupakan kesultanan terakhir dari Al-Utsmaniyah. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ya, jalan para nabi dan rasul yang ketiga itu adalah islahin nufuz wa tazkiyatuha. Ya, jadi para nabi dan rasul itu adalah tidak hanya memperbaiki secara ibadah yang sifatnya zahir, tetapi juga memperbaiki islahun nufus, ya, penyucian jiwa. Ini disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Jadi membersihkan jiwa, ya, membersihkan keimanan, ya. Itu merupakan dakwahnya para nabi, itu merupakan jalannya para nabi dan rasul. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi di antara tujuannya para nabi itulah tazkiyah, ya. Karena ada sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita ini para jamaah. Kalau ini baik kata Rasul, maka baik yang lainnya.
Tapi kalau ini yang nggak baik, maka nggak baik juga yang lainnya. Kata Rasulullah SAW itu adalah huwal qalbu, ya, jiwa manusia atau hati manusia. Ini yang harus kita terus tazkiyah. Ya, kita bersihkan hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah, ya, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat thayyibah. Kita perbanyak ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rangka membersihkan, mengipiskan ya noda-noda yang ada dalam hati kita. Kemudian adalah membersihkan hati itu bitilawatil Quran, ya, akrab dengan Al-Quran. Al-Quran itu mampu membersihkan, Pak. Kalau ada noda-noda di hati kita itu dibersihkan dengan Al-Quran, ya. Setiap kali ayat Al-Quran ini dibaca, maka setiap itu juga akan dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa membersihkan hati adalah qiyamul lail, ya. Bangun sholat malam, bangun sholat tahajud, ternyata dampaknya untuk jiwa kita itu luar biasa. Bisa menguatkan jiwa kita, ya. Kemudian juga membuat kita membuat kita lebih bertakarub lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, ya. Karena waktu yang paling terbaik itu adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Sampai kalau orang-orang yang soleh terdahulu itu tidak pernah melewatkan daripada sepertiga malam terakhir. Wabil ashari hum yastaghfirun, ya. Di waktu sahar itu mereka selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menggunakan fi'il mudhari' yastaghfiruna. Yastaghfirun itu artinya mereka senantiasa memohon ampunan kepada Allah taala. Berarti kalau senantiasa maksudnya apa, Pak? Apa, Pak? Al-istimrar wad dawam. Mereka secara kontinu melakukan itu, Pak. Ya, istiqomah mereka lakukan, bangun ya sebelum subuh, ya. Kita bangun sholat malam, sholat tahajud. Kalau enggak tahajud ya witir gitu ya, Pak, ya. Dan kita memperbanyak istighfar kepada Allah SWT di waktu yang istimewa itu. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Apalagi yang bisa menguatkan jiwa itu, kata para ulama, muhasabah, ya. Lakukan introspeksi diri, muhasabah, ya. Orang itu yang paling tahu tentang dirinya adalah diri kita saja. Enggak ada yang lebih tahu tentang diri kita kecuali pribadi kita, Pak. Maka orang yang beriman itu adalah selalu bermuhasabah, ya. Kalau pada hari itu kita sudah melakukan kebaikan, ya kita bersyukur kepada Allah, kita mohon diberikan keistiqomahan. Dan kalau ada kekurangan kita, ada kealfan kita, tentu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih sekarang ini banyak pembelajaran yang kita bisa ambil para jamaah, ya. Berbagai musibah, berbagai ujian Allah taala berikan dalam waktu yang berselang begitu cepat, Pak, ya. Rangkaian musibah-musibah ini luar biasa. Dan kita ditunjukkan juga, ya, salah satu kekuasaan Allah taala itu adalah banyak wafatnya para ulama, ya, banyak wafatnya para kiai, para asatiz, ya. Nahdlatul Ulama saja, Pak, itu merilis, ya, sepanjang pandemi ini sudah 230 ulama kiai yang sudah meninggal dunia. Itu baru dari Nahdlatul Ulama, belum dari Muhammadiyah, belum dari Dewan Dakwah, belum dari Persis dan seterusnya, ya. Sekian ulama dalam waktu yang sangat Pak? Dalam waktu yang sangat cepat, ya. Dan mautul ulama, ya, dan wafatnya para ulama itu sebuah musibah terbesar bagi umat, ya. Kalau ibaratnya itu untuk menambal sesuatu itu yang paling berat ditambal itu adalah mengganti para ulama. Kalau mengganti orang yang ahli dalam bidang tertentu mungkin bisa dalam waktu yang cepat, ya. Tetapi proses untuk menggantikan seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan musibah yang terbesar bagi umat itu adalah mautul ulama, ya, wafatnya para ulama, ya. Maka ini kita jadikan pembelajaran yang berharga untuk kita semua, ya. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya dan kita jadikan ibrah semua peristiwa yang sedang terjadi, ya. Tentu bagi kaum muslimin yang ditimpa musibah kita doakan mudah-mudahan Allah Taala memberikan kesabaran, keikhlasan dan diberikan ganti yang lebih baik, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya.
Karena ketika Allah Ta'ala mencintai hambanya, Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hamba tersebut, ya. Dan tentu kita berharap insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu kajian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga memberikan tambahan wawasan ilmu untuk kita semua, menambah hidayah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akhiri kajian ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.